Tingginya curah hujan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dari tanggal 2 Desember hingga sekarang Rabu 11 Desember 2024, mengakibatkan sejumlah jalan dan jembatan tidak bisa dilalui kendaraan hingga saat ini, 2 jembatan gantung yang terputus dan beberapa ruas jalan yang ambles, menurut Kepala BPBD di Kabupaten Lebak, Pebi Pratama Rizky, akibat curah hujan yang tinggi di Kabupaten Lebak, ada 20 kecamatan yang terkena dampak banjir. Dari 20 kecamatan yang terkena dampak banjir, sedikitnya ada 2.000 rumah yang terendam. Bukan itu saja, ada beberapa rumah yang terkena longsor akibat pergerakan tanah di daerah Bayah dan Cihara, 45 rumah rusak berat, 48 rusak ringan. Selain itu, ada 5 orang korban jiwa, 2 orang terkena longsor, 2 orang tersambar petir, dan 1 orang terseret banjir. Ya baik, kalau banjir yang terjadi sejak tanggal 2 sampai hari ini memang melanda 20 kecamatan. Kemudian juga rumah tergenang sudah mencapai 2.000 rumah yang tergenang. Rumah yang longsor ada 45 rusak berat, kemudian 158 rusak ringan. Untuk periode bencana yang terjadi pada bulan Desember ini juga ada 5 korban jiwa meninggal, yang 2 akibat aktivitas sambaran petir, 1 kemudian dia hanyut, kemudian yang 2 lagi tertimpa longsoran. Untuk penanganan yang dilakukan, kita melakukan evakuasi, pendistribusian logistik, mendirikan dapur umum karena memang ada pengungsi akibat pergerakan tanah di Cihara dan di Bayah. Total pengungsi ada 312 jiwa dari 91 kakak. Mereka sekarang tinggal di pengungsian dan sedang diurus oleh teman-teman dari Tagana sebagai klaster pengungsi dan dapur umum. Yang paling besar itu daerah mana untuk Pak banjir Pak? Untuk kejadian banjir sebenarnya luapan banjirnya besar itu adanya di Banjarsari dan Wonosalam. 2 kecamatan itu mengalami banjir akibat luapan Sungai Ciliman yang cukup besar luapannya, akan tetapi untuk kerugiannya memang tidak terlalu besar. Kalau untuk ketinggiannya berapa Pak? Kalau ketinggian air di Wonosalam itu sampai di Desa Cipedang sampai di 2 meter. Pak, ada nggak jalan yang patah putus gitu, jembatan yang roboh? Kalau untuk kerusakan infrastruktur, kita juga sedang terus menghimpun informasi dan data dari teman-teman relawan juga dengan dinas PUPR. Ada beberapa jalan yang putus, seperti misalnya jalan di Desa Karangnunggal, Kecamatan Cirintan, akses jalur wisata Baduy itu juga amblas. Kemudian juga jalan di ruas jalan Talaga Pengasaman Cileles di daerah Prabu Gantiman juga amblas. Kemudian juga ada jalan-jalan juga yang longsor. Untuk jembatan kita ada jembatan Nayagati yang dari sejak tadi malam hari jembatan pada jam 12 malam tadi. Di Damar juga yang ini ada untuk longsoran sendiri. Kita ada longsoran badan jalan di ruas jalan poros desa Cangketek Cisel, misalnya itu juga sedang direlokasi badan jalannya. Kemudian juga jalan-jalan poros desa di wilayah selatan juga banyak yang mengalami putus akibat longsoran. Kemudian untuk di ruas jalan milik provinsi itu ada di ruas jalan Cipanas Warung Banten, tepatnya di Desa Sukomaju, Kecamatan Sobang, yang menghubungkan yang mau menghubungkan ke wisata negeri di atas awan, itu juga longsor dan harus direlokasi badan jalan. Pak, berarti begitu longsor langsung diperbaiki itu jembatan itu Pak ya? Kita masih terus inventarisir untuk jalan-jalan dengan skala penanganan yang bisa dilakukan, kita lakukan. Untuk jembatan memang masih memerlukan penghitungan dan biaya karena untuk membangun jembatan itu tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Akan tetapi kita coba dengan perbaikan atau dengan penanganan darurat.
darurat yang paling penting adalah masyarakat akses jalannya, akses melintasi jembatan tersebut masih bisa dilalui. Walaupun fungsinya misalnya yang tadinya bisa dilalui oleh mobil, sekarang masih belum bisa. Tapi setidaknya jalan kaki ataupun menggunakan sepeda motor itu sudah bisa. Untuk himbauannya Pak kepada masyarakat? Untuk himbauannya, kita juga menerima rilis dari BMKG bahwa cuaca ekstrim ini akan masih terus berlangsung hingga tanggal 15 Desember dan kita tidak tahu apakah setelah 15 Desember masih menerima rilis peringatan dini atau tidak, tapi yang jelas berkaca pada kejadian banjir kemarin, kami harap kepada masyarakat yang memang tinggal di daerah bantaran sungai, daerah-daerah rendah dan rawan sekali banjir untuk selalu siaga dan waspada mengantisipasi kenaikan tinggi muka air sungai. Kemudian juga bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan yang rawan longsor, apabila misalnya terjadi curah hujan yang cukup signifikan untuk segera mengungsi ke wilayah yang cukup aman. Ya, oke, makasih Pak. Sama-sama.